Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul biniyati su'alil futuh su'ali at-taysir wa tashil li fahmi ma'ani hadal kitab tafsir Jalalain wa ila al-imam al-hafidh Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin ala anhuma wa ila sahibi hadhihi al-hasiyah al-imam as-Sawi biniyati su'al al-intifa wal futuh li fahmi hadal kitab anna Allah yunawwir qulubana qawalibana bi fahmi hadal kitab ala hadhihi niyah ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisanadil muttasil ila al-imam Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Al-Baqarah. Ay hadihi suratu Al-Baqarah madaniyatun wa ayatuha sittun wa thamanuna wa mi'atan. Di dalam tafsir Sawi halaman 19 Ibaba hadisa warawa Muslimun an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabir wa inna asyayatina yafirruna minal bait alladhi tuqra'u fihi suratu Al-Baqarah. Hadisun sahih rawahu Muslim. Jangan menjadikan kamu sekalian, kata Rasulullah, buyutakum kepada rumah kamu sekalian, maqabira maf'ul thani kepada menjadi kuburan. Jangan jadikan rumahmu menjadi kuburan. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya para setan, yafiruna ialah lari terbirit-birit, minal baiti dari rumah, alladhi yang tukra'u dibacakan fihi di rumah tersebut suratu Al-Baqarah. Apa surat Al-Baqarah? Tadi mun beda kenangan-kenangan angker kayak pandeng Madura napa angker nih berit ini, maka solusinya bacakan surah Al-Baqarah. Wa anhu fi riwayatin likulli syai'in sanamun wa sanamul Quran suratu Al-Baqarah. Setiap sesuatu mempunyai ponok. Ponok kadisa ina onta kadisa. Ponoknya Al-Quran itu adalah Al-Baqarah. Wa fi riwayatin sayyidu ayil Quran ayatul kursi. Penghulunya ayat-ayat Al-Quran ayat kursi. Faidatun wara fil kalami alal isti'adah. Pembahasan sedikit tentang ta'awudz. Lafaz yang paling terpilih adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadinto menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sesuai dengan firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Akan tetapi menurut Imam Ahmad, ayyaqula a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim, jam'an baina hadhil ayah fasta'id billah innahu huwas sami'ul 'alim. Menurut Imam Thawri dan Imam Auza'i,
Yang paling utama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha was-sami'ul alim. Fattafaqal jumhur ala annahu yustahabbu liqari'il Qur'an kharijas shalah ay yata'awwadz. Sepakat ulama dianjurkan bagi pembaca Al-Quran agar membaca ta'awud di luar solat. Berarti kalau di dalam solat ghairu mustahab. Bahkan menurut Imam Atha hukumnya wajib. Menurut Imam Ibnu Sirin, idza ta'awwadha ar-rajul fi umrihi marratan wahida kafa fi isqatil wujub. Fi isqatil wujub. Waktu pembacaan ta'awud yang masyhur tentu adalah qoblal qiraah. Tetapi menurut Imam An-Nakhai kadinto ba'dal qiraah. Tetapi maca Quran gelu baru a'udzubillah minasyaitonir rajim. Apa? Karena ayatnya kan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Maca Quran gelu baru ta'awud. Kadinto qaul marjuh menurut pendapatnya Imam An-Nakhai. Di ta'awud pun dibahas demikian panjang ini. Nah, ini kayak baba nih kah? Ada catatan penting. Mengapa kita dianjurkan berta'awud? Fahikmatul isti'adzah tathhirul qalbi min kulli syai'in yushghilu anillah. Hikmah dianjurkannya membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran, tathhirul qalbi, mensucikan hati dari semua sesuatu yang dapat menyibukkan kita dari. Tapi memang kan kalau kita membaca ta'awud, si paling kuat kudana benih setan HP. Kadang setan naburu mon HP entah ibadah sakit cek maca Quran. Tapi man maca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, makan to niat taki setan saya badai ngedalem WA. Fa inna fi ta'awudil abdi billah iqraran bil ajzi wad du'fi wa i'tirafan bi qudratil bari. Jadi dalam ta'awud kadin itu ada sisi-sisi tasawuf. Karena dengan membaca ta'awud maka seorang hamba menyatakan diri bahwa dia itu dhaif, lemah di hadapan Allah, dan mengakui akan kudrat kemaha kuasaan Allah yang mempunyai sifat al-bari. Jadi di dalam ta'awud ada al-khisnul hasin, benteng. Khisnul hasin kan itu benteng yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu adapun Allah a'lamu ialah zat yang maha mengetahui bimuradihi akan makna yang terkandung di dalam alif lam mim yang disebut dengan fawatihus suwar. Bimuradihi dengan maksud yang terkandung di dalam alif lam mim. Bimuradihi dengan yang dikehendaki Allah bidzalika pada itu alif lam mim. Tetapi bimuradihi hanya gak dinto gak Gusti Allah. Bidzalik kepada mengkono-mengkono alif lam mim. Dzalika ay hadzal kitab. Adapun ini Alkitab. Apa memakai dzalika litta'zim. Dzalika ay hadzal kitabu alladzi yang yaqra'uhu, akan membacakanhu kepada kitab siapa Muhammadun, la raiba. Khabarnya dzalikal kitab, la raiba ialah la syakka, tidak ada keraguan, ialah maujud fihi di dalam itu dzalikal kitab.
La raiba ialah tidak ada keraguan, ay la syakka fihi pada dalikal kitab, annahu kepada sesungguhnya kitab, min indillah ialah benar-benar dari sisi Allah. Wa jumlatun nafi, adapun jumlahnya nafi, khobarun ialah menjadi khobar. Mubtada'u yang adapun mubtada'nya khobar, dalika ialah lafaz dalika. Wal isyarah adapun berisyarah bihi dengan kalimat dalik, lit ta'dimi ialah untuk menunjukkan agungnya musyar ilaih. Musyar ilaih ini Al-Quran. Hudan ialah juga menjadi petunjuk, khobarun thanin menjadi khobar yang kedua, ayhadin artinya penunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa al-muttaqin? Al-muttaqin itu as-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. As-sairin ialah orang-orang yang konsisten, netepi, ila taqwa kepada ketakwaan, bimtithalil awamir dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi dan menjauhkan diri dari semua apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Littiqaihim karena takutnya al-muttaqin, bidzalik dengan itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, an-nara takut-takut an-nara kepada dahsyatnya atau panasnya api neraka. Di dalam tafsir Sawi di bawah disebutkan takwa itu ada dua. Ada takwanya orang awam, takwa syirik, takwa dari mendekati pintu-pintu kesyirikan. Tapi takwana khawasil khawas adalah takwa dari semua yang membuat kita lupa kepada Allah. Maka orang yang sudah mencapai tingkatan al-arif billah, ma'rifat billah, dia itu tidak pernah walaupun sedetik lupa, putus channel batinnya dari Allah. Sampai seputar qala al-arif, walau khutirat li fi siwaka iradatun ala khatiri yauman hakamtu biriddati. Nikah debuna Al-Baitul Ibnul Farid. Ibnul Farid kadinto seorang tokoh sufi yang terkenal dengan lantunan-lantunan bait-bait syairnya, di mana dia sering gharik kadinto tenggelam sampai lupa kepada semua sesuatu, dari saking makrifatnya tenggelam fana depak kamakom fana, sampai abang Kak Dinto dihukumi menyimpang. Terkenal Kak Dinto Imam Ibnul Farid. Beliau menyatakan, kalau aku satu detik saja lupa kepada Allah, aku menganggap diriku sudah murtad. Jadi takwa Kak Dinto bertingkat-tingkat. Dari mulai takwanya orang awam, takwanya orang khawas, sampai ke khawasil khawas. Alladzina yu'minuna bimakna yusaddiqun. Lil muttaqin alladzina yu'minuna bimakna yusaddiqun, membenarkan. Yu'minuna iman artinya iman membenarkan, bil ghaibi kepada
perkara-perkara yang gaib. Jadi syaratnya iman harus membenarkan kepada yang gaib. Artinya apa? Bagi orang yang beriman, akal Kak Dinto hanya penopang. Di atas kekuatan akal ada kekuatan keyakinan. Karena untuk bisa membenarkan, alatnya Kak Dinto keyakinan. Dan keyakinan Kak Dinto di atasnya iman. Kalau iman yazidu wa yankus. Kalau al-yakin yazidu wa la yankus. Perbedaan al-iman dengan al-yakin, kalau al-iman yazidu wa yang bisa bertambah, bisa Kak Dinto iman. Tetapi al-yakin Kak Dinto tidak pernah berkurang, bertambah. Maka ada doa Rasulullah, inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa. Maka kita dianjurkan untuk meminta kuatnya keyakinan kepada Allah. Karena perbedaan kita dengan orang wali itu keyakinannya. Bila ampun yakin Kak Dinto ampun mantep abe nikah yakin nak orang. Maka dulu ada sebuah hikayat di dalam muqaddimahnya Majmu' Syarah Muhaddab. Ada seorang syekh di Mesir, Buhaid Al-Muti'i. Dia itu mempunyai seorang muridnya Kak Dinto, rumahnya ada di pinggiran Sungai Nil. Matur kepada gurunya, ya Syekh, saya ini sering terlambat ikut pengajiannya Syekh, karena rumah saya dekat Sungai Nil, sehingga kalau saya mau berangkat ngaji, saya sering ketinggalan perahu. Maka saya terlambat. Akhirnya sareng saya beri amalan, kamu baca ini, karena mantep enggi, aben bisa jalan di atas air. Suatu ketika gurunya mau datang ke rumahnya, tak sadiaki perahu. Loh, mana perahunya? Syekh, saya diberi amalan oleh kamu, saya bisa jalan di atas air. Kan Syekh yang memberi amalan kepada saya. Ternyata Syekhnya sendiri tidak bisa. Tak beri karamah karena tak mantep. Maka kita kembali kepada Nadham Imriti, idzil fata hasba tiqadihi rufi' wa man lam ya'takid lam yantafid wa man lam ya'takid lam yantafi'. Idzil fata engko bae bonenge awalnya napa Imriti cepon santrekona karena ring matura tak baca Imriti Umar Yoto. Idzil fata karena sesungguhnya seorang pemuda hasba tiqadihi rufi' tergantung keyakinannya. Wa man lam ya'takid mun pun tak yakin, lam yantafi, tak ada guna. Makan kau tu mantap, makan mun aku guru syarat tak kau tu nyari guru yang diyakini. Cek guragu ke guru. Maka tak ngening bensaroben nyari guru. Saya maksud guru nate, guru yang akan membawa kita usul ilallah. Alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaib bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannah wan nar. Apa yang dimaksud al ghaib? Yaitu sesuatu ma perkara ghaba yang ghaib, apa ma anhum dari al muttaqin. Ghaba Kak Dinto ghaib artinya samar, tak padeng ka mata. Minal ba'thi nyatanya dari hari kebangkitan, yakni dibangkitkan dari kubur, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Jadi bagi orang yang beriman, percaya dengan adanya neraka, percaya dengan adanya surga, hari kebangkitan, hari kiamat. Loh, itu kan tidak tampak bagi mata zahir, tapi tampak bagi mata batin. Maka orang yang beriman mempunyai dua mata, mata zahir yang terbatas, mata batin yang tidak terbatas. Kak Dinto,
Tetapi berarti pada orang tak percaya ke sesuatu yang gaib, tidak percaya kepada akhirat, surga dan neraka, maka sebenarnya tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Kalau tidak ada keyakinan berarti tidak ada iman. Karena syaratnya orang memiliki iman harus kuat pondasi keyakinannya. Nikah dol ini nggak mau dibahas. Itu syarat yang pertama. Syarat muttaqin yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Syarat yang kedua, menegakkan salat. Ayatuna, bagaimana yang dimaksud iqamatus shalah? Ayatuna artinya melakukan, siapa muttaqin, biha kepada solat, bihukukiha sesuai dengan hak-haknya solat. Tafsir Sawi sebut lagi ayatuna biha bihukukiha ay ad-dhahiriyah. Yang pertama sesuai dengan standar fikih. Standar fikih kadin toh kasyurut wal adab wal arkan. Ini kan standar fikih. Lalu yang kedua wal batiniyah, ini kan standar tasawuf, kal khusyuk wal khudu wal ikhlas. Khusyuk dengan khudu kadinto hampir satu makna. Anteng, tenang, menikmati, merasakan lezatnya salat. Wal ikhlas. Sehingga dulu ini ada ceritanya ulama salaf. Dulu kadinto orang kalau mau dioperasi kan tidak ada obat bius, sehingga mau dioperasi ya esoon tepana solat. Karena tepana solat kak di sahabat tidak merasakan tekapun betenai silet. Subhanallah. Kamu kalau mau mengoperasi saya, membedah saya, bedah saya ketika solat. Karena saya ketika solat walaupun diiris dengan silet tidak akan merasakan. Ini kapan di luar jangkauan kita. Wa yuqimuna shalah. Jadi yu'minun bil ghaib itu ada kelasnya. Sakat ditojukan yuqimuna shalah juga ada kelasnya. Taoning kita kelas berempat apapun ese tarawina kelas 6 menit. Tak masuk ke yuqimuna shalah bentar. Karena yuqimuna shalah kak dinto ya'tuna biha bihuku mun pon 5 menit 20 rakaat betek 5 menit kelas Valentino Rossi. Masa bisa ya'tuna biha bihukukiha kak dinto. Wa mimma razaqnahum wa mimma dan dari harta. Ini syarat yang ketiga. Tapi mutakin kak dinto tak gampang berat mutakin. Wa mimma razaqnahum, wa mimma dan dari harta, razaqnahum ay a'tainahum yang memberikan kami Allah, mengkaruniakan kami Allah, hum kepada muttaqin yunfiquna, menginfakkan, mendermakan, fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah, baik yang bersifat wajib zakat mal, zakat fitrah, dan juga sedekah-sedekah yang bersifat sunnah. Jadi berarti al-muttaqin gak dinto tak oleh cerai bentar. Mangkan ken muttaqin bayi pon berapa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Walladzina dan orang banyak yu'minuna yang beriman. Siapa alladzina? Bima kepada ma'al Quran. Unzila yang diturunkan apa ma? Ilaika kepadamu. Ay al-Quran
artinya Al-Quran. Wa ma, dan ma, kitab suci unzila yang diturunkan apa ma, min qablika, dari sebelum panjenengan wahai baginda Nabi Muhammad. Ay, artinya At-Taurah wal Injil wa ghairihima. Taurat Kak Dinto disebut perjanjian lama, Old Testament. Injil disebut perjanjian baru, disebut perjanjian baru, New Testament. Penggabungan antara Taurat dengan Injil Kak Dinto disebut Bible. Wabil akhirati hum yuqinun. Kak Dinto yang kasabon apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib yuqimuna shalah, 2 mimma razaqnahum, 3 alladzina yu'minuna bil 4. Berarti wabil akhirati yuqinun nomor 5. Wabil akhirati, dan kepada akhirat, hum, adapun mereka al-muttaqin, yuqinun bimakna ya'lamun, meyakini, artinya ya'lamuna, melihat dengan mata telanjang, seakan-akan akhirat ampun di depan mata. Ya'lamuna, ialah mengetahui, yakni dengan mata batin. Ulaika, yakni al-mausufuna bima dzukir, yang telah disifati. Siapa mereka? Alladzina, bima, dengan sifat dzukira, yang telah disebutkan apa ma. Ala hudan, ialah menetapi petunjuk, min rabbihim, dari Rabbnya alladzina, Rabbnya al-muttaqin. Wa ulaika, dan adapun mereka itu, hum, ia mereka, al-muflihuna, ayil faizun, orang-orang yang menggondol kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-faizuna artinya yang menggondol, bil jannati, kepada sorga, an-najuna, yang selamat, minan nari, dari. Berarti menurut konsep Al-Quran, ukuran selamat Kak Dinto, kalau sudah kaki berada di surga, tidak jatuh ke neraka. Kak Dinto tolak ukur barometernya. Makanya mun kita ada pakai surga, kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh menurunkan frekuensi ibadah, karena perjalanan, kata Imam Ghazali, as-safar ba'id, perjalanan jauh. Perjalanan untuk mencapai surga Kak Dinto jauh. Menurut Imam Al-Ghazali, kita apa beda? Mungkin apa yang akan datang. Jadi ketika orang Kak Dinto, kita sekarang ada di alam dunia. Setelah alam dunia, alam barzah. Alam barzah Kak Dinto, alam yang menjembatani antara alam dunia dengan alam akhirat. Makanya disebut barzah Kak Dinto, pemisah. Alam akhirat Kak Dinto disebut darul qaror, rumah tetap. Manabi namun kebagusan ibek todin merdeka as-sa'ada fil akhirah surga, darul qarornya fil jannah, Allahumma ja'alna minhum. Manabi na'udzubillah, namun kecubaan dosa, darul qarornya di akhirat neraka, wal yadzubillahi min dalik. Sudah pak akan surga Kak Dinto melalui tahapan-tahapan, melalui cepon Imam Ghazali, alam bodoh tasik lanjung Kak Dinto 1000 tahun perjalanan. Mereka Dinto setelah melewati lautan gelap, melewati lautan gelapnya gelap, 1000 tahun perjalanan. Mereka Dinto melewati lautan api sekian di buruh depak ka akhirat. Kita depak ka swarga Kak Dinto ampun mengalami tahapan-tahapan sampai berhadap-hadapan langsung dengan Allah. Dan nikah makan abah iki sebisa mungkin kau tu megak bareng dosa.
Orang alam maksiat abek kau tu jangan membuka channel lah. Tutup mata kita dengan kemaksiatan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ka Abi Jahlin wa Abi Lahab wa nahwihima, dan seumpamanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Innal ladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima sawaun, ialah sama saja alaihim atas mereka alladzina kafaru, a'andzartuhum, adapun memberikan intimidasi, menakut-nakuti kamu sekalian, hum kepada mereka, innal ladzina kafaru bitahqiqil hamzatain, dengan dibaca tahqiq a'andzartahum kedua hamzahnya, wa ibdalits tsaniyah alifan, atau mengganti hamzah yang kedua menjadi alif, andzartahum, wa tashiliha, dan membaca tashil a'andzartahum, wa tashiliha, dan membaca tashil ats-tsaniyah hamzah yang kedua, wa idkhali alifin bainal musahhala wal ukhra wa tarki. Am lam tundirhum, atau tidak memberikan intimidasi kamu sekalian, anda, hum panjenengan Nabi, hum kepada mereka alladzina kafaru. Jadi oleh Allah baginda Rasulullah kali itu pun diberi penegasan. Kamu itu menghadapi orang-orang kayak Abu Jahal dan Abu Lahab CS, percuma kamu memberikan indar, berita pertakut, ancaman tentang neraka, percuma. Mau diberi ancaman tak kira medas, tidak diberi ancaman sama saja. Apa samanya? La yu'minuna, tidak akan pernah beriman, li ilmillahi, karena ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah, minhum dari mereka, dalika kepada itu adamul iman, dalika kepada itu la yu'minun, yakni adamul iman. Fala tatma, maka jangan sampai ada keinginan di dalam hatimu wahai Muhammad, fi imanihim, di dalam mengharap imannya mereka, innal ladzina kafaru. Tapi tetap harus disampaikan. Kan itu dakwah. Jadi sebenarnya tugas kita di dalam berdakwah hanya menyampaikan. Yang memberikan kesadaran itu Allah. Apa yang kita sampaikan Kak Dinto ibarat obat. Medes napa punten, tembus napa punten Kak Adena. Kak Dinto bukan intervensi kita lagi ya. Kak Dinto bukan domain kita, itu sudah domainnya Allah. Li ilmillahi minhum dalik fala tatma fi imanihim wal indar. Adapun indar, yang dimaksud indar, i'lamun, ialah memberitahu, ma'atahwifin, bersama menakut-nakuti atau menyampaikan intimidasi, ancaman. Apa napa orang kayak Abu Jahal, Abu Lahab percuma diberi nasihat, tapi tetap nasihat harus disampaikan. Tapi kita tidak perlu berharap banyak. Apa napa mak bisa semacam gak bisa. Ini kalah sana. Khotamallahu ala qulubihim. Khotama, karena sudah mengunci mati. Khotama nikah dalam ilmu balaghah sebut
istiqnaf ta'lili, permulaan yang menjadi alasan. Taklil kan itu kan alasan. Kenapa mereka la yu'minun? Percuma. Kelak kan disebut sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzir la yu'minun. Pada percuma, sia-sia. Kenapa kok sia-sia? Jawabannya, alasannya istiqnaf ta'lili. Khatamallahu ala qulubihim, karena sudah mengunci mati. Na'udzubillah lagi. Sama ke tak kunci mati dalam kecubaan natena apa. Khatamallahu ala qulubihim, karena telah mengunci mati Allahu, siapa Allah, ala qulubihim, atas hatinya mereka. Hatinya mereka Abu Jahal CS. Ai artinya toba'a. Inilah toba'a nih. Toba, ngetok. Stempel. Artinya toba'a, menyetempel siapa Allah alaiha, atas qulubuhum, wastawthaqa, mengikat siapa Allah, fala yadkhuluha, maka tidak akan masuk kepada qulubuhum khairun, apa kebaikan. Jadi hatinya sudah dikunci mati, estempel, benih kunci mati estempel, tapi etak mari estempel kita leh, sehingga tidak mungkin masuk ke dalam hatinya khairun, apa kebaikan. Mangkan mun bodo orang yang beri nasihat tak sok masuk, bodo orang ni ka nasihatnya tak sok masuk tuh, naudzubillah, kasak berarti ampun. Khatamallahu ala qulubihim. Abang ni ka alhamdulillah ki senang ngaji, artinya ki lebur esena kitab ki masuk ke ate. Teka abang kadang todong sakadeng masih lupa diri, sering alpa dengan dosa maksiat. Tapi mari ngaji, mira ngaji debuna ulama, terbuka hati lah. Terbukanya hati kadang to futuhat, futuhat ilahiyah. Ya kasa futuhat kadang to waridat. Waridat ni kan datang tibiak. Makan abu ya mengarang kitab ni kan abanyaan waridat tu. Abanyaan waridat. Tapi kadang-kadang enggak si datang tibiak kan disabot. Mari ngarang sorosare eka tresandren. Ada bener dalam kitab etengku bener bedongku waridat. Al-Haqaiq Al-Muhammadiyah kadis abanyaan waridat kan. Al-Haqaiq Al-Muhammadiyah. InsyaAllah iki tak kalero iki. Nah pada Muhammadiyah dengan kalero iki cek saus. Sebab benih Al-Haqaiq iki. Iki kadis saat Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Laras sodaktum. Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Maka berbicara ni kala poinnya lagi, taba'a 'alaiha wastawthaqa fala yadkhulu khairun. Surah Al-Fath kadinto surat si paling eka senengi ban Gusti Kanjeng Nabi. Karena eka disa beda at-tabsyir, beda berita gembira, inna fatahna laka fatham, buka Rasul. Jadi dengan Al-Fath Rasulullah dibuka, tidak ada yang ditutup untuk baginda Rasul. Dibuka semua. Maka surat si paling eka senengi ban Rasulullah Al-Fath. Buka Rasul. Maka Rasulullah andi gelar Al-Fatih lima ulik. Al-Fatih lima ulik. Maka babanya abuya paling fanatik ke sholawat Fatih.
Khatamallahu ala qulubihim. Yang pertama yang dikunci mati oleh Allah hatinya. Yang kedua, wa ala pendengarannya. Coba panjenengan renungkan. Apa napa Gusti Allah mata adebu wa ala udhunihim. Mak memakai ibarat wa ala Kenapa, Arden? Karena yang mendengar itu bukan tetapi alat yang Allah berikan di dalam telinga. Makan beda orang kopok kak dia toko penga kan tak luang nggak bisa. Tapi pendengarannya yang dicabut oleh Allah. Makan Allah memakai wa ala samihim wa ala sam. Makan ni kan tafsirannya. Ai mawadihi, artinya tempat-tempatnya pendengaran. Ai mawadihi artinya tempatnya sam'ihim. Fala yantafi'una, maka tidak bisa mengambil manfaat. Siapa alladzina kafaru, bima dengan ma pendengaran, yasma'unahu yang mendengar. Siapa alladzina kafaru, hu kepada ma minal haqqi dari kebenaran, dari barang yang hak. Tetik kopengah beda keng pendengaran yang bisa menangkap kebenaran, pendengaran yang bisa menangkap kebenaran itulah yang dicabut oleh Allah. Mangkan Gusti Allah tak ada bu wa ala udhunihim tapi sam'ihim. Karena sebenarnya mereka itu mempunyai telinga, cuma pendengarannya tidak di-on-kan oleh Allah. Pendengarannya Kak Dinto tidak di-on-kan, tidak diaktifkan ini, tidak diaktifkan. Pada HP mana bi tidak di-on-kan, kan tak ada gunaan. Berarti abek nikah sekit lebur ngaji engki. Akal lah ni kayak paudik ban Gusti. Ki beri keinginan. Karena pun banyak orang tak andi himma ka angkui ngaji. Wa ala absarihim ghishawa. Ni kan. Wa ala absarihim, dan ialah atas pandangan, beberapa pandangan mereka alladzina kafaru ghishawatun, ghitaun, penutup. Fala yubsiruna, maka tidak bisa melihat siapa alladzina kafaru al-haqqa, kepada kebenaran. Matanya bisa melihat, tetapi di matanya Kak Dinto oleh Allah diberi ghishawa bimakna al-ghita, penutup. Bahasa tasawufnya penutup Kak Dinto hijab. Ada tirai yang menutupi, sehingga dengan tirai itu dia tidak bisa melihat kebenaran sebagai suatu kebenaran. Fala yubsirunal haqq, fala yubsirunal haqq, maka dia tidak bisa melihat al-haqq, kebenaran. Berarti orang-orang kafir Kak Dinto, kesimpulannya orang yang ditutup pintu mata hatinya dari kebenaran. Ada setong ijazah dari Syekhuna Syekh Abdul Qayyum Al-Lasibi. Beliau memberikan ijazah Kak Dinto ketika diundang Auma di Madura.
agar supaya kita bisa dan selalu membela kebenaran. Toles membela al-haq. Allahumma ja'alna min ahlil haq alladzina talabul haq minkal haq wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Allahumma ja'alna min ahlil haq alladzina talabul haq minkal haq wa ilaikal haq wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Kak dinto ijazah dari Syekh Abdul Qayyum dari tafsir Al-Wahidi. Allahumma ja'alna min ahlil haq alladzina talabul haq minkal haq wa ilaikal haq wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Supaya mantap aba menjadi pembela kebenar nikah perlu banyak ibaca. Terutama nak kanak mangket. Trisantri kau tu menjadi pembela kebenaran, mendak lopot malah menjadi membela, mendak lopot malah menjadi pembela kebatilan. Saya sama stena aben felebeni pengajian malah aben felebeni maksiat. Naudzubillah. Unik tuan ni kayak gini. Kula tibik kisah belum tak pernah mendengarkan. Ketika itu tua untuk menjadi pembela kebenaran. Walahum adzabun azim. Walahum dan ialah bagi mereka alladzina kafaru adzabun azim. Ay qawiyun artinya azab yang kuat, daimun yang langgeng terus menerus tidak berhenti-berhenti. Titik ni gambar. Jadi Al-Quran itu, surah Al-Baqarah itu pertama kali dibuka oleh Allah dengan fawatihus suwar alif lam. Apa makna alif lam mim? Makna alif lam mim hanya Allah yang mengetahui. Kak Dinto versi tafsir Jalalain. Tapi dalam versi penafsiran yang berlatar belakang tasawuf, akatia misalnya Ad-Durrul Mansur misalnya, akatia misalnya Al-Bakhrul Madid karangan Ibnu Ajibah, alif lam mim gak dinto tafsire. Alifun ulfatullah, lam alifnya kan to ulfatullah, lamnya lutfullah. Nikah versi tasawuf, tapi yang paling kuat Allahu a'lamu bimuradihi. Jadi Al-Quran dibuka dengan fawatihus suwar. Artinya apa hikmahnya? Di dalam Al-Quran itu ada ilmu-ilmu yang kita tidak mampu menjangkaunya. Salah satunya fawatihus suwar. Mangkan caipun Imam Suyuti, Imam Mahali, Allahu a'lamu bimuradihi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dibuka oleh Allah dengan sifat-sifatnya orang Al-Muttaqin. Siapa Al-Muttaqin? Kategorinya ada 5. Ada 5. Setelah Al-Quran dibuka dengan sifatnya Al-Muttaqin, lalu kemudian Allah melanjutkan dengan sifatnya Alladzina kafar. Siapa imamnya Alladzina kafaru? Abi Jahlin, Abu Lahab. Mungkin setelah dipreteli sifat-sifatnya alladzina kafaru, maka Allah akan melanjutkan mempreteli sifat-sifatnya orang munafik. Nah, ini kabar. Jadi tertib Al-Quran ini, Al-Muttaqin, alladzina kafaru, pur orang munafik. Loh, orang munafik ini kasih lanceng pembahasannya. Coba bayangkan panjenengan gelek buka Al-Quran surah Al-Baqarah. Al-Muttaqin gak dinto hanya 1, 2, hanya 3 ayat. Innalladzina kafaru 2, hanya 2. Lah, wa minan nasi may yaqulu amanna. Orang munafik ni lanceng. Ini enggak. Apa? Karena man kafir celakar padeng kafir.
Lah, munafik ini kasih macambur. Maka lebih berbahaya munafik daripada yang kafir. Mun Amerika pun badan, mun Israel badan. Se-Israel bangsa kolek celeng nih kan. Yang repot tubuhnya bertubuh al-muttaqin, penampilannya al-muttaqin, penampilannya kayak dinto apa asa munafik nih kan. Tapi arosak daleman. Lah ini kayak yang dipreteli oleh Allah. Ben kadin to si lebih banyak arosak. Etempeng alladzina kafaru. Wa nazala dan turun fil munafiqin, di dalam menjelaskan kriterianya orang-orang munafik. Apa yang turun? Ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nasi, dan ialah sebagian dari manusia. Wa minan nasi, dan ialah wa nazala wa nuzila pada bener. Cuma dalam kaidah sorob monki bisa mabni maklum, tak usah mabni majhul. Wa nazala, dan turun fil munafikin, di dalam menjelaskan sifat-sifatnya orang munafik. Apa? Nah ini kafailnya wa minan nasi. Apa ayat wa minan nas? Baca wa nuzila mabni majhul bisa. Cuma kalau masih bisa mabni maklum, tidak perlu mabni majhul. Wa minan nasi, dan ialah sebagian dari manusia. Minnya kadito lit tab'id, sebagian. Man, adapun man orang, yaqulu yang berkata siapa man, amanna beriman kami billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari kiamat. Jadi casingnya menyatakan beriman, bajunya ayyaumil qiyamah, artinya hari kiamat. Apa napa hari kiamat disebut dengan yaumul akhir? Li'annahu, karena sesungguhnya yaumul qiyamah akhirul ayyam, ialah hari yang paling terakhir. Tetimarin hari kiamat tidak ada hari lagi ya mo. Setelah hari kiamat tidak ada lagi kehidupan di dunia. Hancur lebur ampun dunia ini. Maka hari kiamat disebut yaumul akhir, karena setelah hari kiamat tidak ada kehidupan lagi di dunia. Hancur ampun. Tidak ada kehidupan satupun. Jangankan manusia, semut pun tidak ada benda hidup yang di dunia. Burung-burung sudah tidak ada. Sampai gunung-gunung hancur, sampai lautan tidak ada, sampai sungai-sungai tidak ada yang mengalir. Lo ebek to kak disa, malaikat kak dintoreriat. Malaikat kak dinto caipon Syekh Mutawalla Asy-Sya'rawi re'eriyat. Akhirnya lempar sana, lempar sini. Nih kak, pada akhirnya pon apa kak dinto engki kalak tong setong. Sampai pada akhirnya malaikat maut, malaikat Azrail mencabut nyawanya sendiri. Pas mator ka pangeran, ya Allah, cek sagengah ebek tole saparapat nama cek sangat abdina oning sakit nyabutnya be abdina nyona tugas bukan mencabut nyawa, nyona tugas ingat tugas sama malaikat selain. Jadi malaikat Azrail nyabutnya benar tibi ini kata kuat kak sakit. Allahumma barik lana fil maut. Maka di dalam Ihya Ulumuddin dianjurkan dalam satu hari satu malam maca 25 kali doa Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Minimal 25 kali. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Wa fima ba'dal maut.
wa ma hum bimu'minin, wa ma hum dan tidak ada, hum siapa mereka, hum adapun mereka, man bimu'minina ialah orang-orang yang beriman. Tetapi imannya orang munafik tidak diakui oleh Allah. Kenapa? Karena imannya mereka itu hanya di bibir. Imannya mereka Kak Dinto hanya di kulit, hanya di casing. Imannya Kak Dinto tak sampai ke yukinun, tak sampai ke keyakinan si aramu kesing dalam hati. Kak Dinto mana bis Syekhun Abdul Qayyum dengan telitinya coba panjenengan buka dari Al-Quran pertama. Ini Kak nih ala Syekh Abdul Qayyum nih. Dari Al-Fatihah tada eman nih, tada eman. Berarti Kak Dinto wa minan nasi may yaqulu adalah eman pertama di dalam Al-Quran. Ini yang tadi mulai kelihatan tadi eman kan. Berarti eman pertama di dalam Al-Quran Kak Dinto adalah tipikal munafik. Eman pertama di dalam Al-Quran adalah sifatul munafiqin. Pas deki panjenengan cek man terakhir, man dibudi dalam Kak Dinto man Syekh Abdul Qayyum sakadi dari telitinya. Jadi tipikal munafik Kak Dinto, dia kalau bersama kita menyatakan, wah saya juga iman seperti Anda, iman saya kepada hari kiamat. Tapi dibantah oleh Allah, wa ma hum bimu'minin. Ru'iyah dijaga, fihi di dalam dhamir hum. Ru'iyah dijaga fihi di dalam dhamir hum. Makna man apa? Makna man. Wa fi dhamiri yaqulu, dan di dalam dhamirnya kalimat yaqulu lafduha apa? Lafaz man. Yukhadi'una, menipu siapa man. Allah kepada Allah, walladzina amanu dan kepada orang-orang amanu yang iman. Siapa alladzina? Biidhari hilafi ma abtanuhu, dengan menampakkan khilafima, sebedanya, ma perkara abtanuhu, yang menyamarkan, menyembunyikan. Siapa man? Hu kepada ma, minal kufri, nyatanya dari kekufuran. Liyadfa'u, agar supaya menolak siapa man, anhum dari dirinya man, ahkamahu kepada hukum-hukumnya kufur, ad-dunyawiyah yang bangsa duniawi. Jadi mereka menyembunyikan kekufuran agar supaya mereka Kak Dinto bisa hidup kumpul bersama orang-orang mukmin, supaya tak yojab asal ya ben orang mukmin. Tapi mun beda berita-berita kesempatan
untuk menjatuhkan dan mengalahkan orang-orang mukmin, maka informasinya orang mukmin Kak Dinto dibocorkan ke orang-orang kafir. Sehingga Kak Dinto tipikal munafik Kak Dinto cepon pepatah menggunting dalam lipatan. Ini kasih berbahaya. Maka tipikal munafik itu adalah tipikal orang yang bermuka dua. Kak Dimas yang nguntung ngaki ya. Kak Dimas yang nguntung ngaki. Tapi ebek to Kak disa oleh Allah dipreteli. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto buka. Ben Gusti Allah Kak Dimas yang munafik, Kak Dimas yang bentak. Dan ada sahabat yang diberi ilmu seperti ilmunya Rasulullah. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud Kak Dinto basirahnya menembus Kak Dimas yang munafik, Kak Dimas yang benih onik. Tak usah ke tingkatan Abdullah bin Mas'ud, tingkatan ke orang saya kasyaf, ke Hamid Pasuruan, oh ini Kak Dimas si ahli maksiat, si ahli zina, aduh. Bahkan Nabi umat Nabi Musa bilang pun mari azina, edaina Kak Dinto beda tolesan zanin. Jadi abad ni kan teti umat Gusti Kanjeng Nabi alhamdulillah daina ni kata beri tolesan. Mun pas teti umat Nabi Musa masih ada dengan tarawih. Kenapa? Karena daina mun azina atau les langsung zanin. Ngico atau les sarikun. Teti umat Nabi Musa mun ngico daina langsung tertulis hadza sarikun, hadza zanin. Nabi koruptor yang kita tertulis apa? Hadza koruptor, hadza ar-rasi, hadza al-murtashi. Mangkan nikmat abad ni batati umat tak Gusti Kanjeng Nabi itu tope. Sehingga tak padang gak di masih munafik, gak di masih bunten, gak di masih cuba aten, gak di masih bunten asal. Mangkan banyak orang tak kecok. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفع عنهم أحكامه الدنيوية وما يخدعون. Padahal tidak membujuk, tidak menipu siapa mereka. Man Kak Dinto, man yang bermakna jamak. Man yang bermakna jamak. Biasanya man kan mufrad kan tinggi. Man biasanya barang siapa mufrad. Tapi dalam ayat Kak Dinto man yang bermakna jamak. Wa ma yakhda'una, dan tidak membujuk siapa mereka, tidak menipu siapa mereka. Mereka man illa anfusahum, kecuali kepada diri-dirinya mereka man. Li'anna wabala hidaihim, karena wabal ni bumerang. Ulang ngaji dimin wabal maknai ponco boyo. Jadi bumerang. Engki li'anna wabala hidaihim, karena bumerang tipuannya man rajiun ialah kembali ilaihim kepada awake dhewe, kepada dirinya mereka sendiri. Fayaftadikhuna fid dunya, fayaftadikhun fadihah. Fadihah Kak Dinto terbongkarnya skandal. Jadi fadihah Kak Dinto skandal, bahasa Arabnya skandal Kak Dinto al-fadihah. Fayaftadikhuna, maka terbongkarlah siapa mereka man fid dunya, di dunia terbongkar biitla'illah, karena memberitahunya Allah nabiyahu kepada nabinya Allah, yakni baginda Rasulullah, alama atas ma tipuan abtanuhu yang menyimpan siapa man hu kepada ma, wa yu'aqabuna, dan akan disiksa
siapa mereka man fil akhirati kelak di akhirat. Wa ma yash'urun, dan tidak merasakan siapa mereka man ya'lamuna, artinya tidak mengetahui siapa mereka man anna hida'ahum, kepada sesungguhnya tipuannya mereka man li anfusihim, ialah kembali kepada dirinya mereka man. Wal mukhada'ah, adapun lafad yang mustaq dari kalimat mukhada'ah huna di dalam ini ayat, yakni yukhadi'un, enggak disahkan khada'ah yukhadi'u mukhada'atan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, bab mufa'alah. Wal mukhada'ah, adapun lafad yang mustaq dari mukhada'ah huna di dalam ini ayat, yakni yukhadi'un min wahidin ka'aqabtul lissah, seperti halnya aqabtu, memaksa saya, al-lissa, kepada pencuri. Wa dzikrullah, adapun menyebutkan lafaz Allah fiha di dalam mukhada'ah taksinun, ialah untuk faidah lit taksin, yakni di dalam ilmu ma'ani. Wa fi qiraatin wa ma yakhda'un, bada semaca wa ma yukhadi'un, bada semaca wa ma yakhda'un. Fi qulubihim, ialah di dalam hatinya man maradun, adapun penyakit. Jadi dalam aten orang munafik ni gak beda penyakit. Napa penyakit? Syakun, keraguan-raguan. Bahasa ilmiahnya skeptis. Wa nifakun, dan nifak. Coba syakun gak dinto, lawan katanya al-yaqin. Maka tidak pernah bertemu orang mukmin dengan orang munafik, karena orang mukmin mempunyai al-yaqin, sedangkan al-munafik berarti kita kan itu tidak boleh ragu-ragu dengan rizki yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Karena mun aba ki ragu, berarti ada bibit-bibit kemunafikan di dalam. Tetapi betapa banyak di antara orang-orang mukmin yang ragu dengan rizki. Nah, kan ini kan fi qulubihim syakkun, fi qulubihim maradun. Marad ni kan benih penyakit pilek, flu benih. Fahuwa, maka adapun marad yumarridu, ialah Yumarridu ialah membuat sakit apa marad qulubahum, kepada beberapa hatinya man. Ay yudha'ifuha, membuat lemah. Nikah hebat bahasa Arab ini. Dha'ufa yad'ufu, lemah. Epateti siwat taf'il yudha'ifu, melemahkan. Nikah hebat bahasa Arab. Ayyudha'ifuha, jadi penyakit nifak nikah merusak hati.
Merusak bagaimana? Membuat ragu-ragu, membuat lemah. Sehingga dengan kelemahan hati kadang pas leso se atu agak Gusti pas putus asa. Bila pun putus asa, napa jauh-jauh? Tanda latih matera. Pas akhirnya jalan pintasnya bunuh. Naudzubillah, maka dosa terbesar bunuh diri. Karena abad ni kapon tadi keyakinan ka Gusti Allah. Dan orang yang mati bunuh diri, naudzubillahi min dalik, kalau dia bunuh diri dengan lating, maka ekopura cocok lating. Menabat bunuh diri bareng alonca dari tempat yang tinggi, ekopura cedakai non bukan abak bareng anak foto keluarga, petong doron dari bunuh diri. Ya Allah, salimna ya Allah ya Rabb. Fazadahum, ini kan? Fazadahum, maka menambah lagi. Hum, kepada mereka man. Allahu, siapa Allah? Apanya? Maradon, penyakitnya. Kita tambahi boleh. Maka orang munafik kan itu tak bisa beres. Tidak membuahkan hasil, ternyata jauh mengingatkan. Fazadahumullahu marada. Ya Allah. Fazada, maka menambah kepada mereka man. Siapa Allah? Apanya? Maradon, penyakitnya. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi. Mereka semakin tidak percaya bima kepada ma ayat anzalahu yang menurunkan siapa Allah kepada ma, nyatanya ma minal Qur'an likufrihim, karena kufurnya man bihi kepada Al-Qur'an. Walahum, dan ialah tetap bagi mereka adzabun alim, ay mu'limun, yang menyakitkan. Adab yang pedih, mu'limun, menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, bima kanu yukadzibun, bisa. Saya umumkan Quran kita bima kanu yakdzibun. Tapi tafsir Jalalain yukadzibun. Nganggu ya kama nih kah? Karena kita ngaji tafsir Jalalain nih, ngaji tafsir Jalalain. Noro Imam Mahali, noro Imam Suyuti apa? Bima kanu, sebab oleh ada siapa man yukadzibuna, ialah mendustakan siapa man, bitasdidi, dengan dibaca tasdid adzalnya, yukadzibun ay nabiyallah. Bima kanu yukadzibuna ay nabiyallah. Wa bitakhfif, atau dibaca takfif, yakdzibun ay fi qaulihim amanna. Kalau takfif, fi qaulihim amanna. Berarti kalau yukadzibun butuh maf'ul, maf'ulnya nabiyallah. Mun yakdzibun sebiasa thulathi mujarrad, maka fi qaulihim amanna, mereka bohong pada ucapan mereka amanna yada gelak kadisa. Wa idza qila lahum, kalau dinasihati lahum mereka, ailihaula al munafiqin, kalau dikatakan yakni dinasihati, apa nasihatnya? La tufsidu fil ardi, janganlah membuat keonaran atau kerusakan kalian fil ardi, di atas bumi, bil kufri, dengan melakukan kekufuran, wa ta'wiki, dan menghalang-halangi, anil imani, dari keimanan. Qalu, maka menjawab mereka man, innama, sesungguhnya kami, nahnu, adapun kami,
Muslihun ialah orang-orang yang berbuat baik. Muslihuna ialah orang-orang yang berbuat baik. Walaisa, dan tidak ada apa al-kufru wa ta'wid. Walaisa, dan tidak ada apa sesuatu ay minal kufri wa ta'wid. Nahnu, adapun kami, fihi pada ma bifasadin ialah berbuat kerusakan. Qala, menjawab Allahu, siapa Allah Ta'ala halimahaluhur Allah, raddan, karena menolak, alaihim, atas mereka, dibantah oleh Allah. Ala litambih, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum ialah adapun mereka, al-mufsiduna ialah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin, akan tetapi, la yas'ulun, tidak merasa mereka, bidzalika, kepada itu, al-ifsad. Wa idza qila lahum aminu, kalau dikatakan kepada mereka, apa nasihat, aminu, berimanlah kamu sekalian, kama amanan nas, seperti halnya amanah telah beriman, annasu, siapa manusia, yakni ashabun nabi, para sahabatnya Nabi. Apa jawabnya? Qalu, maka menjawab, berkata siapa man, anu'minu kama amanas sufaha, sombongnya keluar, arogannya keluar. Anu'minu, apakah akan beriman kami, kama amanah, seperti halnya telah beriman, as-sufaha'u, siapa mereka, orang-orang yang bodoh itu, ayil juhal, ay la naf'alu kafi'lihim, ay artinya la naf'alu, tidak akan melakukan kami man, kafi'lihim, seperti perbuatannya mereka, ashabun nabi. Qala ta'ala, maka lalu menyatakan siapa Allah Ta'ala, raddan, karena menolak, membantah, alaihim, atas mereka, man. Ala innahum humus sufaha, ala ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, man, hum ia mereka, adapun mereka, man, as-sufahau ialah mereka yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui siapa man dalik, kepada itu annahum as-sufaha. Wa idza laqu, kalau bertemu siapa man, asluhu laqiyu. Ingat kaki Hafid bila baru nak nikah ni. Asluhu laqiyu, hudhifatid dhammah, dibuang dhammahnya. Laqiyu, dhammahnya dibuang menjadi laqiyu. Lil istisqal, karena berat bacaannya. Thumma al-ya'u, kemudian iya-nya dibuang. Lil tiqaya, karena bertemunya iya, sakinatan, hale, menjadi huruf yang sukun, ma'al wawi, bersama wawu. Setelah dhammahnya dibuang, karena lil istisqal, dibuang iya-nya, langsung menjadi laku. Insyaallah. Abang lupa gak iklal ni? Alladzina amanu, kalau bertemu mereka man, kepada orang-orang yang beriman, alladzina ing, kepada orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina, qalu, menjawab mereka man, amanna. Untuk temu berbahagian, amanna. Wa idza khalau, tetapi kalau bersendirian mereka, jauh dari kita, minhum, dari alladzina amanu, raja'u, dan kembali man, ila syayatinihim, tenggula timin ngaji kaki ayah, maknai gembong, ila syayatinim, kepada gembong-gembongnya mereka, dedengkot-dedengkotnya, gembong, dedengkot, berarti jelas menurut Al-Quran, setan gak dinto ada setan bangsa jin, ada setan bangsa, karena maksud syayatinin bukan setan bangsa jin, bukan. Maka dalam konsep Al-Quran, jangan pernah menganggap setan itu sesuatu yang menakutkan. Bisa-bisa setan akodu, bisa-bisa setan akodu mira panjenengan.
Ni kasih babat tak husuk bos. Muntimin kadang kepena lala cong, centar ka peteng aben. Mungkin kini kok takoe kan apa gak bisa? Reng pereng, cuma semak kapereng, bila rop sorop are. Setanna bede pereng, mungkin setanna beni bede pereng, bede lon-lon. Bahkan tak sakoni setanna bede nenge status sa. Setanna bede nenge status sa. Gara-gara nggak berstatusku ada mas capok panas marah mas ingan bangen mas. Aduh, naudzubillahi min dalik. Insyaallah. Ini kapan? Bukti bahwa setan itu tidak mesti menakutkan. Nah, justru cantik, lemah lembut, gemulai. Wa idza khalau ila syayatinihim ay ru'asaihim, artinya pemimpin-pemimpinnya mereka gembong, dedengkot. Qalu berkata man, inna sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian fid dini, di dalam urusan agama. Saya sama-sama sunninya, saya sama-sama NU-nya. Anegi kan? Pretele ben Gusti Allah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Ampun dibuka ben Gusti Allah di dalam Al-Qur'an. Perak kare abe gelem napa punten ngaji ini kan. Innama sesungguhnya nahnu adapun kami mustahziun, ialah mengejek, ngenyik, bihim kepada mereka alladzina amanu bidharil imani, dengan menampakkan keimanan. Ketimun apa long berenjakan jan engkau tak masuk Islam. Pajak perak ngalat endis. Jahat ini, munafik ini. Allahu adapun Allah yastahzi'u, ialah balas mengejek siapa Allah bihim kepada man, ay artinya yujazihim, membalas Allahim kepada man, bistihzaihim, kepada istihzanya mereka, ngenyiknya mereka man. Wa yamudduhum yumhiluhum, menangguhkan Allah kepada man, fi tuyanihim, di dalam kesesatannya, di dalam kesesatannya man, melewati batasnya man. Tak langsung nyadap ben Gusti Allah, ditangguhkan supaya apa? Semakin tenggelam di dalam kesesatannya. Ai bitajawazihim, bitajawizihim, dengan melewati batasnya man, overactingnya man, al-haddah bil kufri, dengan kekufuran, ya'mahun, hale bingung siapa man, yataraddadun, miter-miter, guragu, nyorotnya terkasala, yataraddadun, tahayyuran, karena bingung, halun, ya'mahun, kan itu ialah menjadi hal, ulaikal ladzina, mereka lah man, alladzina ialah orang-orang, ishtarau, yang membeli siapa alladzina, ad-dalalata, kepada kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Coba ketika Allah menjelaskan sifat munafik, panjang. Orang mukmin gelak cuma siapa napa ayat 3, kafir malah 2. Ni kapoleh gelak tak ada mari. Ai istabdaluha bihi, mengganti siapa alladzina, ha kepada dolalah, bihi dengan huda. Fama rabihat, maka tidak akan pernah maka tidak akan pernah berlaba, maka tidak akan pernah berlaba, tijaratuhum, apa perdagangannya mereka alladzina istarau kasala. Aima rabihu, tidak akan pernah berlaba siapa alladzina istarau ad-dalalata bil huda, dia di dalam tijarah, bal khasiru, bahkan akan mengalami kerugian siapa alladzina, lima sirihim, karena kembalinya alladzina ilan nari, kepada neraka, al mu'abbadati, yang dilanggengkan, alaihim, atas mereka alladzina. Wa makanu, dan tidak akan pernah ada siapa mereka alladzina, muhtadina, ialah mendapatkan petunjuk,
fima fa'alu, pada perbuatan yang mereka lakukan itu. Mathaluhum, adapun sampai ben Gusti Allah beri perumpama kela alladzina kafaru, kan tak beri perumpamaan. Al-muttaqin tak beri perumpamaan, tapi al-munafikin samping sifat tak peretele, kategorinya ibongkar, paski beri perumpamaan juga. Jadi sing ibu kacau dunia kadin tu ki munafik ni kan, sing ibu rosak dunia ni kan munafik. Makan mun pon perjuangan beda munafik tak bisa merosak. Mun pon isi tong keluarga beda munafik jangan harap. Makan kadin tu dek remasi tak andi sifat munafik ni kan, parlo penta Gusti. Dek remah abe tak andi sifat munafik, bini tandi sifat munafik, anak tandi sifat munafik, santri tandi sifat munafik, sepak ini kan. Karena panyakian benua, panyakian perjuangan kan itu an-nifaq. Sampai tenggula kan itu andi kitab judulnya an-nifaq. An-nifaq asbabuhu, penyebab latar belakangnya, khuturatuhu, bahaya-bahayanya, aksamuhu, cema-cema, alamatuhu, alamat-alamatnya, ahkamuhu, hukum-hukumnya, yang terakhir ilajuhu, mengobati. Jadi mempelajari kemunafikan gading itu ada kitabnya silakan. Mathaluhum, adapun perumpamannya mereka alladzina hum nikah makin beniman namun eki babelika man pendergia, tapi sifatnya aman. Alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda, perumpamannya orang yang menjual kebenaran, dijual belikan dengan kekufuran, dengan kesesatan. Perumpamaannya ay sifatuhum fi nifakihim kamathalil ladzi, ialah seperti orang istauqada, yang menghidupkan, auqada, menghidupkan napa apoi kasa paroditen paudi ki menghidupkan menghidupkan api, nah menyalakan, auqada, menyalakan, naron kepada api, fi zulmatin, di dalam kegelapan. Jadi tang betang ngudi paroditen ngudi apoi, falamma adhaat, maka pada saat menerangi apa nar, ay anarot, menyinari apa nar, ma kepada ma tempat halahu, di sekitarnya alladzi, fa absara, maka lalu kemudian melihat siapa alladzi, wastaufa, wastad, ni kagulang aku cetakan ano, wastadfa'a, imtana'a anhu alamal barati. Kula ngaji dimir ngalap genini, imtana'a anhu alamal barat anu nih. Jadi perumpamaannya orang yang memperjualbelikan kebenaran dengan kesesatan seperti orang yang menghidupkan api di tengah kegelapan malam. Setelah api kadinto mengeluarkan cahayanya iki, menyinari mahaulahu, fa absara, maka melihat alladzi, karena kalau ben-beden apoi pas padeng, si peteng pas padeng, wastadfa'a, wastadfa'a nika ngalap genini, maksud istadfa'a kadinto memanfaatkan panasnya api untuk menolak dinginnya waktu malam. Nikah istadfa'a ay imtana'a anhu alamal barat,
mencegah diri anhu dengan api, anhu dari api, mencegah alamal barat agar supaya terlindung dari dinginnya waktu malam. Wa amina, dan merasa aman siapa eman mimma dari ma perkara yakhafuhu, yang khawatir siapa alladzi hu kepada ma. Jadi perumpamaan pada na orang ngodi apoi akhirnya pada ngapoinya kampon mungkin saya maksud kadin to akatnya di negara Eropa sampai abon kadin to karena tak kuat tak kacelep apoi ya tambah paraja pas abon kadin to jen masemak ke apoi tak sadar apoi ya membakar dirinya sendiri. Dhahaballahu binurihim, dhahaba falamma adha'at ma'aulahu, dhahaba maka menghilangkan Allah siapa Allah binurihim kepada cahayanya, alladzi ay atfa'ahu artinya memadamkan Allah kepada nur, wa jumi'a dan dikumpulkan ad-dhamiru apa dhamir mura'atan karena untuk menjaga limakna alladzi kepada makna alladzi, wa tarakahum dan membiarkan Allah hum kepada alladzi fi dhulumatin di dalam kegelapan la yubsiruna hal tidak melihat siapa alladzi ma kepada tempat haulahum yang di sekitarnya alladzi mutahayyirina hal bingung anit tariq khaifina takut fakadzalika maka seperti itu alladzi al munafiqun adapun orang-orang munafik amanu yang beriman siapa haula bidhari kalimatil iman dengan menunjukkan kalimat keimanan fa idza matu maka ketika mereka sudah mati ja'ahum datang kepada mereka al khaufu apa rasa takut wal azab dan siksa. Hum adapun mereka alladzina summun ialah orang yang budek tuli anil haqqi dari mendengar kebenaran fala yasma'unahu maka tidak mampu mendengar siapa alladzinahu kepada hak sima'a qabulin dengan pendengaran menerima, pendengaran taslim. Bukmun bisu khursun bisu anil khairi dari kebenaran fala yaqulunahu maka tidak bisa mengucapkan kepada khair. Umyun buta an tariqil huda fala yarawnahu dia tidak bisa melihat al huda fahum la yarji'un anid dhalalah maka adapun mereka ialah tidak akan kembali anid dhalalati dari kesesatan. Mangkan balo maca Allahumma ja'alna min ahlil haq aw mathaluhum wallahu a'lam. Lancang sifat orang munafik. Semoga bermanfaat.